Media Siber, parepos.co.id, mencerahkan dan mengedukasi. Gara-gara ini Pak, Jokowi khusus gubernur aja. Welcome back, sir. How was your journey? Tuan rumah. Aduh ya. Iya, Saya nggak minum es, terima kasih. Terima kasih. Tuan rumah. Ya ampun Pak. Satu lagi. Hopeless will be busy for the next 3 months. Nyala. Aja. No, that we really need to see. Terima kasih banyak, Pak. Paket snack. Dapatnya ini. Kebiasaan baru, hasilkan keberhasilan baru. Perhelatan besar yaitu MotoGP tahun 2022. Permasalahan dan tujuan utama sudah kita ketahui dan 9 isu besar juga sudah kita urai satu persatu dengan berkoordinasi, dan yang paling penting untuk penyelesaian percepatan isu, yaitu slide-nya udah masuk ya, adalah penyelesaian infrastruktur, penataan kawasan, kemudian penyelesaian permasalahan lahan, kesiapan moda transportasi. Akomodasi di Pulau Lombok saat ini hanya terdapat 16.000 kamar. Saya singgung sekalian, sentra UMKM ini ada 2 tempat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang tempat yang travel bubble. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah mengetahui bahwa bandara internasional kita di Lombok ini belum ada penerbangan langsung dari karantina. Sehingga masuk ke sini sudah masuk berlaku PPDE dengan Peduli dan Lindungi. Nah, sehingga kita hanya ngurus 900 dan 2.500. Tapi permasalahannya tidak semudah itu. Untuk protokol kesehatan adalah PPDN, pelaku perjalanan dalam negeri, dan PPLN belum pernah. Ada juga yang dibawa ke pengolahan limbah organik dengan teknologi maggot. Konsennya kita mungkin begini Pak Menteri, Pak Hadi, karena ini akan bertambah 65.000 orang per hari, jadi tentu magnitudenya meningkat 3 kali lipat dari kondisi USBK yang akan datang. Jadi konsen kita semua tentu kita akan tingkatkan semuanya kapasitasnya, termasuk dukungan dari Pemda Lombok Tengah, Provinsi. Mungkin juga dalam waktu dekat kita juga akan melakukan koordinasi ini, termasuk dengan ITDC dan vendornya. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Patrick. Dan saya teringat, jadi setiap MotoGP ini banyak camper van Pak. Saya teringat mereka datang dengan mobil dari wilayah, berbagai wilayah negara lain kalau di Eropa, terus mereka tinggal. Jadi ada seperti tempat yang disediakan, mungkin ITDC juga sudah memikirkan itu. Mereka tinggal di camper van, jadi kayak recreation vehicle gitu Pak Hadi. Nah ini juga salah satu yang bisa kita pastikan agar Pak Gubernur tidak cemberut ini, karena Pak Gubernur kalau tidak maksimal dampak ekonominya bagi NTB ini, MotoGP akan tentunya tidak optimal. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ini ada beberapa kesimpulan sebelum ditutup oleh Pak Hadi. Pertama, ini mengenai jalan ya. Tadi saya melewati jalan itu akan ada dilakukan pelebaran oleh PUPR. Jadi saya instruksikan langsung ke Pak Vincent, tanah yang dimiliki Kemenparekraf itu segera diserahkan saja ke Pak. Udah nggak usah pakai lama, nggak usah pakai besok-besok, sekarang aja agar tidak ribet, mumet dan ruwet. Gercep, geber, gaspol, serahkan ke Pak Gubernur supaya teman-teman PUPR bisa langsung melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, segera difinalisasi program beautifikasi. Karena kalau kita lihat, we have a lot of work to do mengenai beautifikasi kawasan, terutama akses menuju dan dalam sirkuit Mandalika. Pak Presiden besok hadir pasti akan mengangkat isu yang sama Pak, pohon dan lain sebagainya. Terakhir, ini ada Bu Kartini di sini, tadi sudah mengingatkan kita prosedur karantina bagi pembalap dan ofisial agar segera diputuskan.
segera diputuskan secara seksama karena ini maju 7 hari dan kita harus melihat perkembangan pandemi pada saat nanti. Demikian dari kami, saya serahkan kepada Bapak Hadi untuk menutup. Bersama dengan Pak Hadi dan Pak Gubernur serta pejabat terkait, intinya kami terus siapkan dan dari 9 isu utama matriks kami melihat ada progres yang signifikan dan rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung kesiapan dari MotoGP yang akan menjadi simbol kebangkitan kita, kebangkitan ekonomi, tentunya dalam lingkup protokol kesehatan. Dan tadi salah satu yang diingatkan adalah MotoGP ini sangat bermanfaat bagi ekonomi setempat, terutama UMKM. Ini yang dipastikan tadi juga Pak Hadi dan Pak Menteri UMKM memberikan perhatian khusus. Demikian update dari saya persilakan Pak Hadi secara singkat mungkin sedikit Pak. Oh gitu. Baik, tadi sudah disampaikan 9 isu itu semua on progress, jadi semuanya bisa disolusikan. Mengenai UMKM, kita sudah berbagi tugas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menangani sisi digitalnya, sementara Kementerian Koperasi dan UKM menangani yang fisikal. Dan ini dikurasi dibantu oleh Bank Indonesia. Jadi semuanya akan dilibatkan, UMKM NTB, UMKM Indonesia, dan UMKM dari 5 destinasi super prioritas. Lanjut. Satu lagi Pak Menteri. Nanti Pak Hadi bisa menambahkan, kami ditugaskan dan kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Ada indikasi 2 kapal cruise dari Singapura yang sudah juga dibandel dengan wisatawan, pengunjung dari beberapa negara yang nanti akan kita tabulasikan untuk mengunjungi dan ikut berpartisipasi sebagai penonton di MotoGP. Jadi ini yang sekarang kita sedang koordinasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan dan juga pihak KBRI di Singapura. Jumlahnya sekitar 2 terus. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kami sampai mengenai Marshall, kita belajar justru dari World Superbike dan kita berkoordinasi untuk teknis, terutama yang di dalam sirkuit nanti akan ditangani oleh tim yang sudah berpengalaman secara internasional, karena perintah dari Bapak Presiden adalah there is no room for error. Nggak boleh ada peluang untuk kita membuat kesalahan. Jadi ini akan ditangani secara khusus oleh tim yang memang sudah sangat berpengalaman dalam menangani race. Kalau yang kedua mengenai side events, kami sudah menyiapkan juga beberapa kegiatan-kegiatan side events, atraksi budaya, seni, maupun juga kunjungan ke desa wisata, termasuk juga kunjungan-kunjungan di seputar Lombok. Demikian. Terima kasih untuk teman-teman, saya ucapkan